Halo teman-teman Budget Bikers ID semua. Ini suaranya kedengaran ya. Kebetulan ini lagi di Mangkang. Setelah kemarin sempat riding di Kebumen, di apa namanya, daerah itu di Waduk Sempor. Nah ini kebetulan lagi di salah satu warung gudeg kepunyaan temen saya si Theo. Jadi kebetulan kali ini rencananya bakal ngerjain si Cici. Jadi tak review sebentar, kuncinya mana ya? Ini motor saya si Cici sekarang udah waktunya servis. Kebetulan ini tripnya udah 1900-an, udah saatnya ganti oli juga. Terus kalau untuk jaraknya udah lumayan tinggi, 89.000 ya, maklum ya, kilometer tinggi karena biasa buat riding. Jadi rencananya setelah makan ini bakalan ke Pahas, jadi sekalian ngeripen beberapa part yang agak kotor di sini. Udah mulai karatan, terus ini juga karatan juga, terus di sebelah sini karatnya kelihatan banget karatnya. Terus mana ya? Nah, ini. Jadi udah mulai karatan. Wah ini hujan nih. Betul, ini tadi sarapan di tempatnya Theo. Ini namanya apa? Gudeg Bu Christine. Pokoknya jos. Nanti lanjut di perjalanan pas ke bengkelnya di Gajah Mada di ini apa namanya, di Semarang. Ini masih di Mangkang, susah banget ngomongnya. Jadi ini sebelah timurnya Terminal Mangkang. Kalau misalnya teman-teman mau ke sini, tuh ada kelihatan gitu banget. Oke, see you. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng Budget Bikers ID di sini. Nah, seperti yang tadi di awal dijelasin pas habis makan di tempatnya teman saya si Theo, kebetulan itu tadi Theo yang pakai MX di depan. Jadi kali ini Budget Bikers ID lagi riding di sekitaran Semarang, tepatnya di sekitar Terminal Mangkang. Jadi setelah di video sebelumnya sempat riding di daerah Kebumen di dekat rumah saya, pas kemarin itu mudik, jadi kerjanya emang di Semarang, terus sebulan sekali mudik. Kemarin udah dijelasin, sedikit nge-review balik. Jadi pas kemarin, nah itu warnanya tadi. Kemarin terakhir riding di rumah, kebetulan kemarin tuh bahas masalah sedikit masalah motor ya. Jadi kemarin tuh bahas masalah motor second. Nah kebetulan ini juga salah satu rutinitas, jadi nggak harus beli motor second, tapi memang kebiasaan. Jadi ini udah di Semarang lagi. Jadi rencananya kali ini bakalan servis rutin si Cici atau si CB150R yang biasa tak pakai buat riding, nyari konten, terus ngebangun si Budget Bikers ID ini. Nah kebetulan juga tadi udah dicek kan, kilometernya udah hampir 2000. Jadi emang per 2000 km motor saya ini ganti oli mesin ya. Jadi ya sekitar 1500 atau 2000. Jadi mungkin kalau agak males ya 2000 lah.
Nah sekalian juga rencananya sih pengen nge-repaint rangka si Cici. Kebetulan kan tadi kelihatan tuh udah pada apa namanya kotor, terus karatan juga. Karena motornya juga udah terhitung udah agak tua ya, jadi motornya emang rakitan 2016an. Jadi pas aku beli itu 2017 akhir kayaknya sih, belum 1 tahun pakai kayaknya sih. Tapi emang mungkin karena ini salah satu generasi awal, jadi generasi awal CB150 yang LED yang LED itu yang straight fire itu, ini kan generasi yang awal, jadi ya seperti teman-teman mungkin udah lebih tahu ya. Jadi beberapa masalah yang akrab sama motor ini yaitu kualitas catnya sama di tensioner, lonjakan tensionernya agak sedikit lemah. Cuman motor ini kalau dipakai kayak gini tuh buat selap-selip ini enak banget. Cuman sayangnya kemarin stangnya sempet tak ganti fatbar, jadi kalau buat mudik apa namanya enak, jadi nggak terlalu bungkuk. Cuman ya ini kalau misalnya mau filtering atau slap-slip itu agak hati-hati. Untungnya sih belum pernah nyangkut atau nyerempet, jadi ya filternya juga nggak terlalu ekstrim yang mepet-mepet spion banget. Terus powernya juga cukup sih kalau di perkotaan, mesin kayak tadi itu powernya kan emang kalau untuk motor model street itu lebih ngisi di bawah ke tengahnya, jadi kalau misalnya buat slap slip itu nggak usah narik gas banyak-banyak, udah langsung jalan. Cuman ya kalau pas kayak gini, kalau misalnya pas kayak lurus itu tenaganya atas kayaknya sih ya bisa dibilang agak ngos-ngosan, karena kan emang dibikin beda kalau dibandingin sama si CBR150R nya atau versi sport firing itu. Kalau dia sih lebih ke tenaga atasnya, jadi kalau misalnya buat lurusan itu enak banget kalau yang full firing. Nah ini kita udah masuk di kota Semarang, di daerah Siliwangi kalau nggak salah. Kebetulan nih Semarang juga hari ini lagi sering hujan, jadi ya kalau misalnya buat meraih di pagi atau agak siang sih enak sih tempatnya, jadi nggak terlalu panas juga. Nah lanjut lagi masalah si Cici atau CB150R ini. Kalau untuk tadi kan masih ngomongin tentang kelebihan ya, karena tadi udah jelasin yang pas pertama powernya itu enak, terus yang kedua desainnya juga lumayan sih, maksudnya dibanding kompetitornya. Kalau yang lain jelek enggak, cuman kalau menurut saya ini lumayan oke desainnya.
Jadi mirip kayak Honda CB650F ya kalau nggak salah ya. Jadi yang lama-lama itu, yang masih tajam, belum yang Neo Cafe Racer ya, yang mesin lama. Itu di sini sama. Jadi mau belok terus untuk semua lampunya juga udah LED semua, headlamp LED, terus stop lamp, sign juga udah pakai LED semua. Terus tadi lampu desain udah. Kalau menurut saya sih ini ya kelebihan lainnya ya, karena mungkin Honda, jadi ini motornya cenderung irit, khas Honda. Jadi kalau misalnya buat riding itu pernah kayaknya mungkin sekitar 150-an rata-rata lah. Soalnya kan aku juga kalau riding nggak ngebut banget, jarang narik gas sampai mentok. Terus kelebihan lain, top speed ya dulu sih 140 kayaknya sih pas awal dulu, cuman sekarang karena mungkin faktor umur terus dan lain-lain, kayaknya sih sekarang 130 lah rata-rata top speed. Itu udah nggak berani lebih lagi, ngeri. Kelebihan lainnya spare partnya gampang karena khas Honda. Terus part aftermarketnya juga udah banyak. Apalagi ya, kayaknya sih itu sih kelebihannya. Terus kekurangannya ya itu tadi yang pas awal dibahas, rantai keting lemah sering banget. Ini tuh hampir tiap mungkin 4 bulan 5 bulan ganti tensioner. Jadi tonjokan buat rantai keting itu ini kan lemah. Jadi generasi yang pertama ini kan buatan lokal untuk tonjokan rantai ketingnya itu, jadi itu sering banget lemah. Solusinya gampang, bisa diganti. Punya Karisma itu oke. Dulu aku beli pas awal itu bukan ori Honda, tapi yang spare part buat Karisma itu beli 45 atau 35 gitu. Itu awet bisa sampai setahun 2 tahun. Malah terakhir itu kumat lagi tuh mungkin 4 atau 3 bulan lalu, tak ganti orinya punya Karisma itu malah 2 bulan doang itu udah ngelotok lagi. Bunyinya tuh klotok-klotok gitu loh. Jadi ya karena ini generasi benar-benar awal yang CB LED itu. Jadi istilahnya masih ada trial dan error, kasarannya gitu. Jadi generasi yang ini, yang awal itu baru launching, dari kan launching awal itu 2015an, kayaknya sampai 2016 pertengahan ya, itu yang masalah yang di rantai tonjokan rantai ketingnya itu atau tensioner. Karena dengar-dengar sih karena tonjokannya itu bikinan dari lokal. Kalau yang lama kan itu masih impor dari Thailand kalau untuk tensionernya. Terus akhirnya yang di generasi 2016 pertengahan itu yang stripping tribal kalau nggak salah, itu udah diganti tuh. Jadi tonjokan tensionernya itu masih impor dari Thailand. Ini sampai sekarang aku pas ngobrol sama mekanik di asik itu infonya. Jadi emang paling enak ya beli motor itu agak nunggu titik istilahnya gitu. Jadi nggak pas premier langsung beli. Emang sih kayaknya lebih eksklusif kalau langsung beli, cuman ya itu nanti kalau misalnya kita belum siap dengan trouble-nya,
itu agak sedikit berabe. Beda kalau misalnya kita udah baca review-review dulu, biasanya kan udah ada dari teman-teman yang udah test ride atau yang paling udah punya duluan. Nah ini kita udah sampai nih di bengkelnya. Mau servis Bu? Oh iya. Sudah booking belum? Belum. Sini Oh iya. satu nomornya. Mana Mas? Showroom buat siapa? Bentar ya Mas. Iya. Habis ngambil nomor antrian, kita anterin dulu si Cici biar di servis. Ngobrolnya kita lanjutin setelah servis motornya selesai. Nah, sambil nunggu si Cici servis, ini kita lihat unit yang CB150X yang paling baru. Jadi ini sebenarnya turunan mesinnya sama kayak punya saya sih, masih apa namanya, generasi yang LED itu, yang cuman ini lebih update untuk bodinya. Jadi buat teman-teman yang suka touring, nah pas banget nih, gagah. Depan tadi udah upside down, travelnya udah panjang banget, jadi buat ngantem lobang kayaknya sih oke. Tahu sendiri jalanan di Indonesia, di Jawa, berlubangnya kayak apa, apalagi Pantura, waduh. Terus ini dari sisi samping kirinya, jadi ukuran bannya sama, kelihatannya 130/70 sih, sama kayak punya saya, standarnya segitu. Tapi emang cakep sih motornya kalau dilihat langsung. Jadi istilahnya cuman tambah box, side box, top box, kaki-kaki di upgrade dikit, udah oke. Terus sambil nunggu si Cici servis, di sini juga ada kafenya ternyata. Aku baru tahu sih, kayaknya sih kemarin pas terakhir sini belum buka kayaknya. Udah lama banget kayaknya sih, nggak kesini kayaknya 6 bulanan lalu kayaknya sih. Terus di booth yang lain ada apparel resmi Honda, macam-macam, ada t-shirt, jaket, helm. Di sini ada semua. Harganya juga lumayan sih, lumayan murah. Jadi cuma 560.000 helmnya. Cocok banget kalau misalnya motornya kayak tadi itu yang adventure gitu. Pak. Nah ini si Cici udah kelar di servis, emang enak banget sih jadinya. Apalagi kemarin itu sempet mati juga pas kena hujan, businya lumayan repot juga.
Ya salah satu kelemahannya itu juga, jadi lokasi busnya itu di tengah ya, jadi nggak di samping kayak motor Vixen atau motor yang lain. Jadi busnya itu persis di belakang radiator. Jadi kalau misalnya mau ganti busi itu, kalau nggak bawa kuncinya itu susah banget, harus ngotak-utik radiatornya. Nah, ini kita lagi riding di sekitaran Kota Lama. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah subscribe channel ini udah lama, dulu ada sempat videonya ya pas keliling Kota Semarang itu yang masih jedak-jeduk. Kalau sekarang udah mengurangi untuk penggunaan musik background sih. Jadi ya apa adanya aja, jadi musiknya dikurangi dikit. Jadi karena kemarin tuh ada yang temen yang mention juga, jadi katanya musiknya terlalu kenceng, jadi ya udah pelan-pelan tak kurangi dikit biar apa namanya, suara asli dari motor atau dari kondisi sekitar tuh kedengeran. Nah, seperti biasa juga, jadi buat teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir, makasih banget. Jadi selalu support channel ini. Terus yang udah subscribe juga makasih. Yang mungkin belum subscribe bisa di subscribe, atau mampir ke Instagramnya Budget Bikers ID juga ya, sedikit-dikit udah mulai di update lah kasarnya gitu. Terus kalau misalnya teman-teman ada kritik, saran atau komentar atau apapun, bisa tulis di kolom komentar di bawah seperti biasa. Terus apa lagi ya? Ya udah sih, kayaknya gitu aja untuk video Budget Bikers ID kali ini. See you next time. Bye bye.